Saudara dikasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Hari saat ini saya ajak Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Allah yang hidup. Untuk kita memberikan syukur kita, karena Dia Allah yang sangat baik, sungguh teramat sangat baik. Haleluya. Angkat hatimu, naikkan syukur. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang layak dipuji. Jiwa kami mengakuinya Tuhan. Layakkah seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menyembah dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bapa-Mu sungguh baik Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan.
Lebih dari segalanya Tuhan, Kau kami rindukan dalam hidup ini Tuhan. Dan hanya melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Roh kami boleh dikuatkan Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah menyatakan kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Telah kulihat
jiwa kami Tuhan, roh kami haus akan kebenaran firman Tuhan. Bicara pada saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Engkau menyatakan apa yang menjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus senantiasa mempersatukan setiap hati kita untuk kita terus bersekutu dengan Dia. Sebab Dia Allah yang senantiasa peduli, Allah yang mengerti, dan Allah yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kita. Di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini, biar hati kita tetap fokus kepada Tuhan, sebab Dia sumber pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Dia yang menjagai setiap kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti sangat suka, senang dengan apa yang namanya berkat, dan itu yang senantiasa dikejar oleh semua orang, perihal tentang berkat. Nah, setiap kali berkat itu ukurannya materi, padahal bukan hanya materi saja, tetapi dalam hal rohani pun itu juga namanya berkat. Sehingga ketika seseorang berhasil, seseorang sukses, dan seseorang mendapat berlimpah dengan harta kekayaan, menjadikan itu sebagai ukuran atau standar tentang kedewasaan rohani seseorang. Jadi saudara kasih Tuhan, acap kali berkat itu diukur atau menjadi standar orang diberkati Tuhan, padahal bukan gitu. Padahal sebagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, di mana Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya. Saya percaya saudara kasih Tuhan, kalau kita diputus dengan tali kasih kita dengan orang-orang yang kita cintai, pasti hati kita sedih, pasti hati kita tidak damai, merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang ganjil begitu saudara. Namun saudara kasih Tuhan, Abram ketika diperintahkan oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-11, di situ jelas, pergilah dari negerimu, dan Abram meninggalkan itu. Pergi dari sanak saudaramu, tinggalkan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Dan ternyata di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini adalah panggilan Abram yang kedua. Kenapa? Sebab pada waktu itu orang tuanya Abram mengikuti Abram, sehingga pada saat sampai di daerah
Haran, orang tua Abraham meninggal. Sehingga Tuhan memanggil kembali yang kedua kali untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, untuk meninggalkan saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya. Saudara, meninggalkan dari zona nyaman. Pastinya meninggalkan dari zona nyaman itu gak enak, karena pergi ke satu tempat yang belum jelas tempat dan tujuannya, belum pasti area yang dituju, daerah yang dituju, hanya diperintahkan pergi. Tapi ada janji Tuhan yang disampaikan oleh Abraham, yang disampaikan Tuhan kepada Abraham, di mana Tuhan akan memberkati Abraham. Yang pertama, Tuhan akan memberkati Abraham. Dan tentunya saudara kasih Tuhan, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ukuran standar tingkat kedewasaan rohani itu bukan diukur dari berkat, bukan diukur dari materi, tetapi sejauh mana hati kita fokus, tertuju kepada Allah. Itu yang terpenting, saudara. Jadi fokus, tujuan atau goal kita ini bukan masalah materi, bukan masalah berkat, tetapi goal fokus kita itu masalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Tuhan memerintahkan Abraham pergi. Di situ Tuhan akan memberkati Abraham. Dan Abraham taat, karena di dalam ayat yang ke-14 tadi, maka Abraham melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Taat. Kuncinya, rahasianya, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan adalah taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dan Abraham taat. Maka ketika Abraham taat, maka Tuhan memberkati di dalam kehidupan Abraham. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka otomatis kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dan kita adalah pewaris kerajaan surga. Kita bukan lagi hidup di dalam kutuk, tetapi kita hidup di dalam berkat. Kita bukan lagi hidup di dalam dari lelah, dari usaha kita, tetap hidup karena kasih karunia Tuhan, karena pemberian Allah, karena anugerah Tuhan. Itu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan bukan lagi hidup oleh kutuk, tetapi hidup karena berkat. Karena Yesus sudah menanggung segala kutuk itu di kayu salib. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan beroleh berkat. Tentunya ukuran standar kita bukan berkat secara jasmani, tetapi bagaimana kita melakukan, melaksanakan, mentaati perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jelas kuncinya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diberkati Tuhan, berkat secara jasmani maupun secara rohani. Dan syarat yang harus kita lakukan adalah mentaati tepat seperti apa yang diberitakan Tuhan bagi kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sana saudaranya, dari rumah bapaknya, itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit dilakukan oleh Abraham. Tetapi karena Abraham lebih taat kepada Tuhan, tahu masa depan yang ada di dalam Tuhan, maka dia tinggalkan itu semua, menuju ke tempat yang belum pasti, mungkin secara manusia belum jelas tujuannya, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian bahwa keselamatan itu pasti, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima keselamatan dan menerima berkat Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, aku akan memberkati engkau dan akan memberkati orang-orang yang memberkatimu, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk. Artinya apa?
Artinya apa, saudara kasih Tuhan? Artinya, yang kedua, Tuhan akan memberkati kepada orang yang diberkati. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan akan memberkati kepada orang yang diberkati. Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang aneh. Kalau kita memberkati orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang menurut pola pikir kita, orang-orang yang susah, orang yang menderita, orang-orang yang terlantar, itu memang layak untuk menerima berkat, menerima perhatian kita. Tetapi di sini dikatakan kita akan diberkati tatkala kita akan memberkati orang yang diberkati. Nah, seringkali kita memiliki sebuah pemahaman yang keliru, saudara kasih Tuhan. Kalau kita melihat ada orang yang diberkati Tuhan, dan orang itu baik secara rohani dan secara jasmani itu berlimpah dan diberkati Tuhan, kita akan berkata, wah, dalam bahasa Jawa begini, ya padha wae nguyai banyu segoro. Artinya apa? Memberikan garam terhadap laut itu sia-sia, nggak ada artinya. Tetapi firman Tuhan dikatakan apa? Aku akan memberkati engkau terhadap orang-orang yang memberkati engkau. Kalau ada orang yang memberkati engkau, Abraham, maka orang yang memberkati itu akan diberkati Tuhan. Contoh, saudara kasih Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan, seorang janda di Safat tinggal punya sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Ada hamba Tuhan datang, berilah kepadaku, olahlah. Padahal harapan satu-satunya hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli tersebut. Janda ini sedang mencari kayu bakar dan akan mengolah. Dan setelah mengolah, dia katakan, saya harapannya hanyalah tepung segenggam dan sedikit minyak dalam buli-buli ini. Saya akan olah, dan setelah olah saya akan memakan bersama anak saya, dan setelah itu saya akan mati. Tetapi yang terjadi, ketika janda ini taat terhadap perintah Tuhan, terhadap apa yang disampaikan Tuhan melalui hambanya, dia lakukan itu tepat seperti apa yang dikatakan oleh hambanya itu, maka segenggam tepung dan sedikit minyak itu tidak pernah habis. Artinya memberkati kepada orang-orang yang diberkati, memberkati orang-orang yang diberkati. Saudara, ini rahasia di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan hanya kita fokusnya memberkati terhadap orang-orang yang mungkin di bawah kita, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang papa, orang-orang yang terlantar. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan katakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, ketika aku sakit, lalu mereka berkata, kapan Tuhan kau sakit? Kapan kau Tuhan dalam penjara? Jika engkau menyambut salah seorang hambaku yang paling hina, engkau sudah menyambut aku, kata Tuhan. Itu memang benar, saudara. Memberkati orang-orang yang sedang tertimpa bencana, memberkati orang-orang yang susah, orang yang terlantar, itu benar. Tetapi di sini rahasianya, jika kita mau hidup diberkati Tuhan, berkati orang-orang yang diberkati Tuhan. Berkati orang-orang yang diberkati Tuhan. Seringkali kita harus berdalih. Ada 1001 macam alasan yang kita kemukakan. Kalau saya memberkati orang-orang yang diberkati Tuhan, ya mereka sudah berkelimpahan, itu bukan urusan kita. Tetapi urusan kita adalah taat terhadap kebenaran firman Tuhan. Di mana dikatakan apa? Jika ada orang yang memberkati engkau, ya Abraham, maka orang itu akan diberkati Tuhan. Tetapi jika ada orang yang mengutuk engkau, ya Abraham, maka orang itu akan dikutuk. Tinggal pilih mana, mau taat atau mau berdamai. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, sangat jelas sekali bahwa ketika Tuhan berkata bahwa
Abraham diberkati, orang yang memberkati Abraham, maka orang itu diberkati. Maka ketika orang itu mengutuk Abraham, maka orang itu juga dikutuk oleh Tuhan. Ini sangat jelas sekali. Memberkati orang-orang yang diberkati. Ya, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan belajar untuk memberkati orang-orang yang diberkati. Tidak perlu kita beralasan, tetapi biarlah kita belajar untuk mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kalau jika yang pertama tadi Tuhan akan memberkati Abraham, dan yang kedua, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati orang yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, Tuhan rindu supaya kita menjadi berkat. Dan saudara kasih Tuhan, terkadang ketika kita sebagai orang Kristen, dan ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga, hal yang sangat menarik di situ adalah atau perhatian kita adalah tentang berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam hal berkat ini, saudara kasih Tuhan, tentunya yang menjadi fokusnya bukan masalah berkat. Abraham yang menjadi fokusnya bukan masalah berkat, tetapi masalah perintah. Perintah pertama yang diberikan Tuhan kepada Abraham yaitu pergilah. Pergilah. Ingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini amanat aku. Pergi untuk menjadi saksi. Dan ini juga ditujukan kepada Abraham. Pergilah. Pergilah. Dan yang kedua dikatakan engkau akan menjadi berkat. Kata engkau akan menjadi berkat dalam tata bahasa di situ, saudara kasih Tuhan, menuliskan dapat diterjemahkan dalam dua bentuk, yaitu bentuk pernyataan dan bentuk perintah. Bentuk pernyataan dan bentuk perintah. Jadi saudara kasih Tuhan, engkau akan menjadi berkat. Jadi ini yang dikehendaki Tuhan. Jadi fokus kita ini bukan masalah Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita, tetapi yang Tuhan kehendaki supaya kita ini menjadi berkat. Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan 16 dikatakan apa? Hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik. Artinya Tuhan ingin supaya kita itu menjadi berkat. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita sudah ada di dalam hadirat dan kuasa Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Kita sudah pasti mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita pergi untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain, supaya mereka boleh diselamatkan dan supaya mereka juga boleh berkat yang dari Tuhan. Jadi sudah kasih Tuhan, fokusnya bukan masalah fokus janji Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita, tetapi fokus kita pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat enggak harus menjadi mungkin pemberita Injil, pemberita kebenaran, khotbah, pimpin pujian, memainkan musik dan lain sebagainya. Tetapi justru bagaimana di kehidupan kita sehari-hari menjadi berkat bagi warga masyarakat yang di sekitar kita. Mulai dari perkataan kita, sikap dan perbuatan kita. Acap kali kita seringkali mendapatkan sebuah kata-kata yang begini bunyinya. Orang Kristen kok perkataannya seperti itu? Orang Kristen kok kelakuannya seperti itu? Orang Kristen kok karakternya seperti itu? Artinya apa, saudara kasih? Artinya mereka, orang-orang di luar Tuhan itu tahu kalau orang Kristen tidak boleh berkata seperti itu. Kalau orang Kristen
harus memiliki karakter yang berbeda, perilaku yang berbeda, hidupnya harus menjadi berkat. Tuntutan mereka terhadap kita itu jauh lebih besar, saudara kasih Tuhan. Mereka tahu, gitu loh saudara kasih Tuhan. Artinya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu adalah surat-surat Kristus. Surat untuk apa? Surat itu untuk dibaca. Surat dibaca. Dan hidup kita ini ibarat seorang pemain. Dan kalau kita sebagai seorang pemain, pasti ada banyak orang memperhatikan sikap dan perilaku di dalam kehidupan kita. Sebab itu, mari kita belajar untuk menjadi berkat, baik dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam sikap dan perbuatan kita, menjadi berkat. Sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak menuntut besar, tetapi Tuhan menuntut sekecil apapun yang terpenting hidup kita bisa menjadi berkat, menjadi warna, menjadi mewarnai, menjadi yang berbeda dengan orang-orang dulu. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, fokusnya adalah pergi dan engkau akan menjadi berkat. Itu yang Tuhan kehendaki. Ingat baik-baik, fokus kita bukan masalah berkat secara jasmani dalam kehidupan kita, tetapi berkat Tuhan agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Pergi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang lain. Sangat jelas sekali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bukan fokus dan orientasi kita masalah berkat, tetapi fokus kita di mana Tuhan akan memberkati kita, dan kita mau belajar memberkati kepada orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, hendaknya supaya hidup kita menjadi berkat, agar nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami, bahwa hidup kami hidup bukan karena keringat, tetapi hidup karena berkat yang daripada Tuhan. Kami mau belajar taat, kami mau belajar tunduk dalam melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar orientasi dan fokus kami
bukanlah masalah berkat, tetapi biarlah kami belajar untuk menjadi berkat dan memberkati kepada orang-orang yang diberkati Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kami tidak lagi hidup di dalam kutuk, tetapi hidup di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang penuh dengan berkat yang berkelimpahan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat sentosa, kekuatan kesehatan, berkat nafas, berkat hidup. Itu semua Tuhan berikan bagi kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, tangan-Mu tidak pernah kurang panjang, dan mata Tuhan senantiasa memperhatikan setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang lemah, dikuatkan hati mereka. Yang susah, Tuhan hiburkan hati mereka. Yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar. Karena pengharapan kami, tempat sandaran hidup kami adalah Tuhan Yesus. Karena kami menjadikan Engkau sebagai masa tunggal dalam kehidupan kami, Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu atas segenap kehidupan kami, Tuhan. Di mana saat ini situasi kondisi pandemi, mungkin secara manusia kami dijauhkan, secara jasmani, tetapi roh kami diikat dengan roh-Mu Bapa, sehingga satu dengan yang lain saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan melalui doa-doa di rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pemerintahan Republik Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai daerah, bahkan daerah dan kota kami di mana kami tinggal. Biar kami belajar untuk mengupayakan, mengusahakan kesejahteraan kota yang ada di kota kami, sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami, Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati bupati kami, berkati wakil bupati kami, staf-staf perkantoran, Tuhan berkati. Tuhan, baik TNI, Polri, Tuhan juga menyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan, warga masyarakat yang ada di sekitar gereja-Mu di tempat ini juga memberkati mereka. Anugerah Tuhan terus limpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau tetap memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu, dijauhkan dari segala roh sakit, penyakit, roh pandemi, bahaya maut, agar mereka tetap dalam keadaan sehat kuat. Tuhan Yesus, biar kami tetap menjaga, mentaati semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena tidak ada pemerintah yang bukan datangnya dari Tuhan. Semua pemerintah itu datangnya dari Tuhan, dan jika Tuhan terlibat di dalamnya, maka Tuhan juga akan mengatur seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan dimanapun engkau berada, tetap arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah fokus kepada berkat materi yang sifatnya sementara. Semua itu pasti akan dicukupkan dalam setiap kehidupanmu, asal kau hidup taat, tunduk akan perintah dan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan berkati. Sebab itu tetap fokus kepada Tuhan. Janganlah takut, janganlah gentar, janganlah bimbang. Tuhan yang menjagamu, Tuhan yang melindungimu, Tuhan yang berawas-awas atas hidupmu, Tuhan yang berkemah atas seluruh kehidupan rumah tanggamu, Tuhan yang akan menghardik segala belalang pelahap, belalang pengirik, belalang perompak, belalang pindah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mencurahkan hujan berkat atas itu. Kiranya berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat pertolongan yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai-mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur.
maka segala apapun yang dikerjakan akan dibuatnya berhasil. Beruntung senantiasa, sehat selalu, dan tetap semangat karena Tuhan Yesus menyertai. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkati. Kiranya kami tetap menyerahkan segenap roh jiwa tubuh kami ke dalam tangan. Demi nama Tuhan Yesus, kami akan doakan. Kami tetap semangat, jaga diri dan jauhi kerumunan, tetap hidup menjalankan prokes sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tuhan memberkati.